Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman ragam kimia, dalam proses pembuatan sabun cair atau deterjen, kita mengenal dua nama surfaktan yang memiliki kemiripan dan mungkin masih bersaudara, yaitu SLS atau kepanjangannya sodium lauryl sulfat dan SLES atau kepanjangannya sodium lauryl ether sulfat. SLES atau sodium lauryl ether sulfat juga sering disingkat sebagai sodium laureth sulfat. Pada video kali ini kita akan membahas perbedaan antara SLS dan SLES yang tidak hanya berbeda dari struktur kimianya, tapi juga berbeda dari bentuk fisik dan penggunaannya pada produk-produk pembersih. Sebenarnya saya pernah menjelaskan perbedaan tentang SLS dan SLES ini dalam video-video terdahulu, tetapi ini saya menjelaskan kembali karena saya menemukan video yang cukup menarik tentang penjelasan antara SLS dan SLES ini. Ini adalah SLS atau sodium lauryl sulfat yang secara fisik berbentuk serbuk, atau dalam aplikasinya kita mengenal juga dengan nama Texapon powder atau needle. Dan berikutnya adalah spesifikasi dari SLS. Sedangkan kegunaan SLS adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah untuk bahan deterjen bubuk, karena SLS memang berbentuk serbuk. Yang kedua dipergunakan untuk produk perawatan tubuh, meskipun efeknya masih diperdebatkan di kalangan para ahli. Yang ketiga, SLS digunakan untuk produk perawatan rambut seperti sampo. Sedangkan yang terakhir, SLS dipergunakan juga untuk produk pasta gigi. Demikian adalah beberapa aplikasi dari SLS pada produk-produk rumah tangga maupun perawatan tubuh. Sekarang mari kita beralih ke pemahaman selanjutnya, yaitu SLES atau sodium lauryl ether sulfat. Sodium lauryl ether sulfat atau sodium laureth sulfat adalah yang memiliki merek dagang Texapon atau emal dan berbentuk pasta yang biasa kita temukan di pasaran pada umumnya. Dan berikut adalah spesifikasi dari SLES, yaitu yang memiliki kandungan antara 28% sampai dengan 70%. Dan inilah spesifikasi SLES. Sekarang kita ke aplikasi dari SLES ini. Pertama, untuk bahan baku deterjen. Yang kedua, SLES juga dipergunakan untuk produk-produk pribadi dan perawatan rumah tangga, termasuk diantaranya adalah untuk sabun cuci piring. Yang ketiga, dalam industri percetakan untuk proses pencucian dan pewarnaan. Yang keempat, SLES juga dipergunakan pada industri kulit. Demikian adalah aplikasi dari SLES ini. Sepintas kalau kita bandingkan antara SLS dan SLES ini, sepertinya tidak begitu terjadi perbedaan yang begitu jauh, tapi sebenarnya dari struktur molekulnya, SLES yang mengandung gugus ether itu juga berpengaruh terhadap kereaktifan kelarutannya dalam air atau pelarut organik lainnya.
Ini juga yang membedakan, ada beberapa aplikasi SLS dan SLES yang tidak sama. Perihal aplikasinya untuk produk perawatan pribadi, ini memang masih menjadi perdebatan karena SLS dan SLES ini disinyalir dapat menyebabkan iritasi pada kulit, terutama kulit-kulit yang memiliki sensitivitas yang tinggi. Demikian mungkin bahasan kita tentang SLS dan SLES ini. Semoga videonya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.